Mulai umur berapa baiknya anak diberikan tanggung jawab seperti mengelola uang jajan sendiri, nih Pak? Mulai umur berapa anak diberi tanggung jawab mengelola uang jajan? Ya, kalau anak TK kan biasanya bekal ya, dikasih makanan yang sehat dari rumah, belum ada jajan. Anak SD pun juga tergantung ya, kadang-kadang anak kelas 1 kelas 2 masih mau, anak kelas 3 karena dikasih bekal udah malu dia, ya kan? Apalagi bekalnya makanan sehat. Orang itu harusnya bangga ya dengan makanan sehat, tapi kan makanan sehat itu apa sih? Pisang rebus, suwek, ganyong, entik, nasi merah, lauknya tempe, tahu, bacem, yang tidak digoreng, temennya donat, burger. Waduh, tapi tidak sehat. Akhirnya anaknya malu diumpetin bekalnya. Jadi, nah, ya tergantung kalau ibu bisa memotivasi anak sehat dan bangga, ya dia kasih makanan. Tapi walaupun dia makan sehat, dikasih bekal, uang saku itu tidak hanya untuk jajan di sekolah ya. Beli pulsa, dia beli makanan setelah pulang di sekolah. Pokoknya 1 bulan itu dia punya kebutuhan yang pribadi. Makan pagi, siang, malam disediakan di rumah. Tapi snack kalau di rumah misalnya seleranya beda-beda. Saya Jawa, istri Tionghoa. Seleranya udah pasti beda. Anak pun juga begitu, jadi beda-beda. Ya, anak mau GoFood ya nggak apa-apa lah gitu ya. Jadi kebutuhan seperti itu. Atau untuk main, beli baju. Nah itu kalau misalnya anak makin besar, semua kebutuhan pribadi dia itu dia beli sendiri. Kalau udah remaja, softteknya kebutuhan pribadi dia beli. Nah itu nanti sudah bisa diberikan kalau misalnya makin besar SMP tentu jumlah kebutuhan pribadinya makin banyak. Ya, kalau SD saya tidak menyarankan tuh sampai kelas 3 itu sebaiknya kayak sampai dia kan kalau bagaimanapun juga pasti jajan itu susah ya yang sehat ya. Kalau saya concern pada kesehatan gitu ya paling enggak sampai mulai kelas mungkin kelas 4 SD seandainya udah pasti itu juga masa malu bawa bekal makanan gitu kan ya. Maka itulah saatnya diberikan dia uang jajan. Nah, dimulai kan dengan harian, lalu mingguan, lalu bulanan. Tujuannya apa? Uang itu alat motivasi yang hebat, juga alat penguasaan diri. Bukti orang bisa menguasai diri apa enggak itu kalau pegang uang. Nah, ini kalau nggak dididik dari kecil, nanti jadi istri, ya kan? Nggak bisa pegang uang. Dikasih suaminya uang sebulan, seminggu habis, minggu kedua ngebon. Ini bikin istri, bikin suami sakit jantung gitu. Aduh, Pak, aku pergi ke mall ya. Ngapain? Beli beras. Wah, suaminya senang punya istri beli beras gitu ya. Pulang dari mall bawanya tas, sendal, baju dan kawan-kawan. Setruk dia. Setruk suaminya. Istrinya nggak punya penguasaan diri gitu ya. Jadi ya nggak istri nggak suami sih. Namanya orang manusia itu harus belajar penguasaan diri. Nah, uang itu termasuk alat ukur yang bagus. Kalau dia bisa pegang uang, bahkan dikasih sebulan gitu dia bisa nabung. Nanti kalau udah SMP atau SMA gitu, ini bulanan, gitu ya, termasuk untuk tahunan itu gini. Jadi mama nggak ngasih lagi yang pembelian tahunan ekstra. Ya kamu atur untuk pembelian kebutuhan yang ekstra itu yang bukan dibeli setiap bulan ya, baju, ganti HP. Jadi kebutuhan bulanannya udah dihitung ini 500.000. Kita kasihnya 600.000, tapi nggak ada pembelian itu lagi. Nah, nanti anak akan belajar menabung. Aku mau ganti HP, berarti sebulan saya harus nabung sekian, gitu ya. Wah, kalau dia udah bisa begitu, nanti sekolah keluar kota aman, dijamin dia akan bisa mengelola keuangannya, nggak bikin kaget-kaget. Ya, anak itu kan biaya telepon kan kalau ini banyak ya, anak itu jarang telepon orang tuanya. Kapan teleponnya? Tanggal muda. Apa isi teleponnya? Udah dikirim belum? Ya, jadi kalau anak pandai mengelola uang, ya kiriman terlambat pun dia masih bisa kelola dan dia tidak memusingkan dengan kejutan yang tanggal 15-an udah telepon, "Ma, duitku habis." Ya, baru 2 minggu gitu ya. Nah, mulailah bisa kelas 4, 3 SD itu sudah mulai bisa. Ya, silakan dilanjutkan lagi.